Saya Jati Kusal Wijaya dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan presentasikan tentang hasil penelitian saya dan kelompok saya tentang pengaruh media sosial Instagram terhadap organisasi mahasiswa. Jadi latar belakang yang kami dapat dari penelitian ini yaitu perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara organisasi mahasiswaan berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Instagram menjadi salah satu media yang banyak dimanfaatkan karena mudah diakses, menarik dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Melalui Instagram, organisasi dapat mempromosikan hasil pekerjaannya dan hasil kegiatannya. Kemudian juga dapat menyebarkan informasi terkait organisasi tersebut, serta meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai program organisasi seperti open recruitment kegiatan. Kemudian ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami pakai yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara. Kemudian objek penelitian yang kami teliti yaitu organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus. Kami meneliti di 3 lokasi yang berbeda. Yang pertama ada di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kemudian yang kedua ada Universitas Surabaya, dan yang terakhir ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Jadi hasil wawancara yang kami dapat yaitu dari UKM Musik Untak Surabaya. Jadi Instagram sangat membantu untuk mempromosikan kegiatan dan memperluas jaringan informasi. Kemudian dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Mesin UKM Veteran Jawa Timur, kami mendapatkan bahwa Instagram juga meningkatkan komunikasi organisasi terhadap mahasiswa dan partisipasi mahasiswa. Kemudian yang terakhir ada dari BEM Farmasi Ubaya. Instagram juga memudahkan penyebaran informasi dan membangun citra organisasi yang lebih profesional. Kemudian ada dampak positif dari Instagram. Yang pertama itu media promosi organisasi, di mana organisasi dapat mempromosikan kegiatan-kegiatannya melalui Instagram dengan menjangkau yang lebih luas. Kemudian ada mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi. Organisasi mahasiswa melalui Instagram ini bisa menyebarkan informasi dalam lingkup banyak, seperti jika di himpunan mahasiswa akan menjangkau mahasiswa program studi tersebut, bahkan bisa di luar program studi tersebut. Jika di UKM bisa menjangkau di lingkup satu universitas maupun sampai ke luar negeri. Kemudian ada meningkatkan partisipasi dan relasi. Dari konten yang menarik, organisasi mahasiswa dapat menjangkau partisipasi dan mendapatkan partisipasi dan relasi dari eksternal, dari organisasi eksternal, dan juga dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa melalui penyebaran informasi melalui Instagram. Dan yang terakhir yaitu membantu menarik sponsor. Dari kegiatan yang menarik, sponsor dapat memberikan dana untuk mendukung acara tersebut. Kemudian ada dampak negatif dari Instagram, yakni yang pertama ada komentar negatif, di mana Instagram memiliki pengguna yang sangat banyak. Jadi kita tidak bisa mengatur semua komentar menjadi positif semua. Kemudian ada akun penipuan atau penyalahgunaan akun. Di zaman sekarang banyak akun Instagram mengatasnamakan organisasi-organisasi mahasiswa untuk digunakan sebagai penipuan dan menyalahgunakan informasi-informasi yang ada. Dan yang ketiga ada penggunaan berlebihan dapat mengurangi fokus anggota terhadap tugas utama organisasi. Jadi yang penggunaan yang sangat berlebihan, penggunaan Instagram yang sangat berlebihan dapat mengurangi fokus anggota terhadap tujuan awal organisasi. Kemudian ada indikator keberhasilan penggunaan Instagram. Jadi keberhasilan penggunaan Instagram dapat dilihat dari jumlah views atau tayangan, sebanyak apa tayangan tersebut menjangkau
orang-orang pengguna Instagram. Kemudian yang kedua ada like dan komentar. Sama seperti yang pertama, like dan komentar juga memperlihatkan sebagai seluas mana postingan tersebut menjangkau orang-orang dan bisa mendapatkan relasi dari like dan komentar tersebut. Kemudian ada tingkat engagement dan reach, yaitu jangkauan audiens. Jadi semakin tinggi interaksi, semakin efektif penyebaran informasi organisasi. Kemudian ada tantangan penggunaan Instagram. Yang pertama yaitu berkurangnya interaksi langsung antar anggota. Jadi melalui Instagram ini penyebaran informasi lebih cenderung menggunakan Instagram, di mana sekali memposting itu bisa menjangkau ratusan bahkan hingga ribuan mahasiswa. Yang kedua ada risiko kesalahpahaman informasi, yaitu melalui brosur-brosur yang disebar atau reels itu dapat menyebabkan kesalahpahaman, seperti informasi yang kurang jelas itu dapat mengundang kesalahpahaman informasi. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap media sosial. Jadi seiring berjalannya waktu Instagram juga menggunakan, kita organisasi mahasiswa menggunakan Instagram sebagai media untuk promosi. Jika itu terlalu fokus terhadap Instagram, jadi kita akan ketergantungan menggunakan Instagram tanpa harus menyebarkan informasi secara face to face. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan akun yang kurang optimal. Jadi pengelolaan akun yang kurang optimal akan menyebabkan organisasi tersebut kurang dikenal di kalangan mahasiswa. Kemudian ada pengaruh Instagram terhadap organisasi. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas komunikasi. Jadi postingan yang disebar oleh organisasi tersebut dapat menjangkau banyak mahasiswa. Kemudian yang kedua ada mempercepat penyebaran informasi. Sama seperti yang pertama, melalui postingan kita dapat menjangkau ratusan hingga ribuan mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada menarik minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan. Jadi melalui live report atau postingan yang diadakan saat kegiatan itu dapat menarik minat mahasiswa. Mahasiswa juga dapat menilai bahwa kegiatan tersebut menarik. Kemudian ada memperluas relasi dan jaringan organisasi. Jadi Instagram ini melalui followers itu juga bisa meningkatkan relasi dari organisasi-organisasi eksternal, dari univ yang lain juga. Dan yang terakhir ada meningkatkan eksistensi organisasi di lingkungan kampus. Jadi eksistensi akan meningkatkan citra organisasi di lingkungan kampus melalui postingan-postingan yang diedit secara kreatif oleh para pengurus organisasi tersebut. Kemudian ada peran Instagram dalam membangun citra organisasi. Jadi melalui Instagram, organisasi itu dapat yang pertama menampilkan aktivitas organisasi melalui live report. Mahasiswa dapat mengetahui kegiatan tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua adalah membangun identitas dan kredibilitas. Jadi melalui live report tersebut, organisasi dapat membangun identitas organisasi tersebut, sampai mana organisasi tersebut bekerja dan sebagaimana kreatifnya organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada menarik calon anggota baru. Jadi mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh organisasi yang disebar melalui Instagram, mahasiswa akan berpikiran bahwa organisasi tersebut secara terus-menerus akan berkembang secara efektif melalui media sosial, bahkan secara langsung. Kemudian yang terakhir ada menunjukkan profesionalisme organisasi kepada publik. Jadi kegiatan-kegiatan yang diadakan, yang dilaporkan melalui live report itu akan menunjukkan seberapa profesionalnya organisasi tersebut. Jadi dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari wawancara dari UKM Musik Untak Surabaya, BEM Farmasi Ubaya, kemudian dan juga dari Himpunan Mahasiswa Musik UPN Veteran Jawa Timur, itu Instagram itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap organisasi tersebut.
eh, Instagram juga membantu promosi, komunikasi, dan penyebaran informasi serta meningkatkan partisipasi anggota dan juga memperkuat citra organisasi di era digital melalui postingan-postingan yang telah disebarkan oleh organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Saya Jody Kuswala Wijaya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Aditya Ramawan. Saya dari kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan ditempuh pada semester 2. Fokus utama mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa agar mampu mengelola sistem informasi, mulai dari mengumpulkan hingga menganalisis data menjadi informasi yang efektif bagi pengambil keputusan. Kurikulum ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, khususnya dalam penggunaan alat keputusan bisnis, pemanfaatan big data, komunikasi profesional, serta evaluasi etika bisnis. Proses pembelajaran selama 1 semester ini dibagi menjadi 4 tahapan evaluasi utama. Pada minggu pertama hingga minggu ke-8 itu berfokus pada konsep dasar sistem, manfaatnya dalam bisnis, lalu etika dan keamanan informasi. Penilaian diambil dari aktivitas partisipatif, tugas makalah, ujian tengah semester atau ETS. Lalu minggu ke-9 hingga minggu ke-12 mempelajari pengembangan sistem informasi dan infrastruktur jaringan melalui analisis sistem informasi manajemen sederhana. Penilaiannya dinilai dari keaktifan, tugas analisis, dan kuis. Lalu untuk minggu ke-13 sampai ke-14 berfokus pada infrastruktur, hardware, dan software. Mahasiswa diuji kemampuan komunikasinya melalui live presentation dan video presentasi. Lalu minggu ke-15 hingga ke-16 membahas manajemen data dan arsitektur database yang akan diuji langsung melalui ujian tertulis akhir semester atau EAS. Perkuliahan ini dilaksanakan secara blended learning atau menggunakan platform seperti Elitak untuk Surabaya, Zoom, dan Google Meet. Buku literatur utama yang digunakan adalah buku pegangan Sistem Informasi Manajemen 2024 karya Tan Evan Tandiono. Oke, sepertinya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandita Dika Putra dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Tadi program studi teknik mesin angkatan 2024. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ini cukup baik karena ia telah berhost mampu melaksanakan pertanyaan detail. Contoh pertanyaan mengenai tentang organisasi, lalu dampak-dampak organisasi tersebut, serta beberapa plan atau strategi yang dilakukan pada organisasi tersebut. Nah, harapan saya apa yang dilakukan oleh masyarakat dapat bertambah baik juga untuk kehidupan masyarakat ke depannya, terutama dalam pekerjaan. Terlebih ketika masyarakat jangan organisasi selama pekerjaan. Pendapat saya tentang tentang wawancara kemarin itu sangat menarik karena jarang juga ada orang yang mewawancarai tentang pendapat Instagram pada organisasi, yang dimana menurut saya itu cukup berguna juga dalam organisasi. Terus kalau untuk harapan saya pada wawancara itu, saya berharap bahwa wawancara kemarin itu bisa memberikan kayak pandangan-pandangan baru terhadap penggunaan Instagram yang lebih luas, dan juga
yang lebih efisien juga. Mungkin itu harapan dan dari saya. Terima kasih. Menurut saya, wawancara ini dapat memberikan wawasan lebih kepada orang-orang yang ingin mencoba organisasi di UKM. Harapan saya, semoga semakin banyak orang yang tertarik mengikuti organisasi sebagai salah satu opsi untuk mengembangkan diri. Mungkin pendapat saya untuk wawancara kemarin, menurut saya itu sudah cukup bagus. Saya sudah cukup puas juga tentang pertanyaan-pertanyaannya. Akan tetapi pertanyaannya itu kurang begitu luas, sehingga para pendengar atau pembaca di luar sana itu bisa lebih dalam mengerti tentang apa itu organisasi keanggotaan dalam dunia kuliah. Dan menurut pendapat saya untuk kedepannya, untuk lebih diperluas pertanyaan-pertanyaannya, sehingga pendengar atau pembaca di luar sana lebih paham secara mendalam tentang apakah itu organisasi kemahasiswaan di dalam dunia kuliah. Oke. Terima kasih. Pendapat saya tentang wawancara untuk kemarin itu untuk pertanyaannya sangat jelas dan yang disampaikan cukup bagus. Harapan saya untuk kedepannya semoga BEM Farmasi upaya semakin maju dan semakin berkembang.